Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Para mahasantri yang kami hormati, yang selalu kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan jasmani rohani, di mana kita bisa menyempatkan waktu kita untuk online atau daring, karena ini ya masih dalam suasana pandemi. Oleh karena itu kita semuanya mau melakukan apapun dalam proses pembelajaran ini, kita tetap menggunakan sistem online atau daring. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, yakni ajaran-ajaran agama Islam, sehingga di masa akan datang umat-umat beliau menjadi umat yang rahmatan lil alamin, umat yang selalu mendapatkan cahaya ataupun mendapatkan satu penerangan jalan yang benar, yakni agama Islam. Para mahasantri yang kami hormati dan kami banggakan, mengawali perkuliahan kali ini, mengawali Madin kali ini, mungkin dikira ini adalah kesan kita masih dalam online. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan terkait dengan mekanisme pembelajaran Madin yang kita laksanakan untuk ke depan. Pertama adalah saya secara pribadi menyatakan selamat kepada kalian semuanya sudah bergabung di kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah atau UIN 1, kampus dakwah dan peradaban. Yang tentunya ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan buat kita semuanya, yang selalu dicita-citakan, yang digadang-gadangkan oleh remaja atau pelajar-pelajar yang lainnya. Anda patut untuk mensyukuri kenikmatan ini kapanpun dan dimanapun berada, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah terkait dengan pembelajaran madrasah diniyah, bahwa tentu kami akan mengenalkan diri kami, karena ada suatu ungkapan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tendang, kan begitu. Baik, saya akan memperkenalkan diri kami. Nama saya adalah Abdullah Syafiq. Tapi kenal atau panggilannya Pak Syafiq gitu. Saya lahir di Surabaya. Tentu hal yang yang tidak lain adalah suasana ketentuan yang sudah diajarkan, yang diberikan oleh Allah, sehingga saya bisa mengajar di satu daerah, yakni di Tulungagung. Struktur pendidikan saya, pertama saya mulai dari pesantren. Saya dulu di pesantren kurang lebih 12 tahun di Pondok Pesantren Gresik, Mambaus Solihin Gresik Suci, kemudian sampai pindah lagi ke Jombang, Tambak Beras. Alhamdulillah total semuanya tidak lama, cuma 12 tahun. Setelah itu saya melanjutkan studi
S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim, jurusan humaniora atau adab ya, kalau sekarang adab, seteraranya itu adab. Saya 4 tahun kuliah di UIN Malang. Kemudian saya setelah lulus S1, saya mengenyam lagi ke Timur Tengah di luar negeri. Saya mengambil short course, mengambil pendidikan singkat, kursus atau mondok istilahnya, itu ngaji biasa. Saya pergi ke luar negeri, saya ke Yaman, ke Tarim pada waktu itu selama 3 tahun di sana, di Darul Mustafa, asuhannya Al Habib Umar bin Hafid. Alhamdulillah saya bisa belajar bersama di sana, dari karunia Allah bisa belajar di sana selama 3 tahun. Kemudian setelah itu saya pulang ke Indonesia. Setelah saya pulang, saya melanjutkan ke studi S2 di UIN Sunan Ampel di Surabaya. Saya 2 tahun selesai, kemudian saya keterima mengajar di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, itu sekarang di Tulungagung. Saya mulai di Tulungagung itu sejak tahun 2015 sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah saya juga melanjutkan studi doktor di kampus yang sama. Semoga mohon doanya kepada panjenengan semuanya, apa yang selama ini kita lalui, saya pelajari dan selesai dengan sebaik-baiknya. Mahasantri yang kami hormati, itulah sekilas profil saya. Saya home base-nya itu di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau FUAD. Saya di Akidah Filsafat Islam, di jurusan Akidah Filsafat Islam. Saya mengampu mata kuliah Filsafat Islam, Filsafat Umum, Filsafat Ilmu, Tarekot, Suluk, Tasawuf Nusantara. Jadi saya mengajar ilmu yang agak lumayan berat-berat ya. Saya mengajar ilmu filsafat, mengajar tasawuf, mengajar ilmu tarekat, dan semuanya itu mengarah pada al-ulumul usuluddin gitu semuanya. Jadi di antara kalian ada mungkin jurusan usuluddin mungkin nanti akan bisa sering ketemu saya, artinya itu sering nanti ketemu waktu saya ngajar gitu. Oke, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan profil saya. Untuk yang ketiga kalinya adalah perlu Anda perhatikan bahwa Madin ini tahun ajaran 2021 itu beda dengan tahun ajaran 2020. Dengan era sejak pandemi kemarin, tahun kemarin itu kita sama juga melakukan secara online sampai 1 tahun. Sistematika pembelajaran Madin yang akan datang sama kayak kuliah biasa. Kita masuk jam 7 pagi ya. Terus kalau memang Madin itu sekarang beda dengan tahun kemarin, apa bedanya? Kalau tahun ini, tahun yang akan datang itu Madin, bahwa peserta atau mahasantri Madin dianjurkan atau wajib jangan sampai ada yang mengulang atau tidak lulus ya. Tidak lulus atau bahasa akademiknya itu remedi. Karena sistem ini itu sekarang dihapus, tidak ada lagi. Jadi maka panjenengan jangan sampai nggak lulus nanti. Kenapa? Iya, karena nggak lulus nanti tidak akan dapat sertifikat. Kalau tidak akan dapat sertifikat kelulusan Madin, maka nanti ketika ujian komprehensif panjenengan semester 7 nanti itu akan menemui kesulitan nanti. Kenapa? Karena waktu mengajukan daftar komprehensif sebelum skripsi itu harus melampirkan syarat sertifikat Madin. Kalau Madin sertifikatnya tidak punya atau tidak lulus, maka panjenengan akan minta ke ma'had nanti. Itu akan memperumit suasana nanti. Oleh karena itu jangan sampai mempersulit diri. Asir walatu asir. Jangan mempersulit, permudah aja. Jangan sampai tidak ikut perkuliahan Madin kecuali apabila ada udzur syar'i. Itu ya, udzur syar'i. Benar-benar tidak bisa melakukan. Itu. Jadi usahakan tahun ini semua lulus. Jangan sampai ada yang remedi ya.
Sekali lagi, jangan ada yang sampai remedi, karena tidak ada program remedi nanti dihapus. Yang keempat, saya mengajar di Madin di ULA 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. ULA 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi saya mengampu kitab Khulasatul Nuril Yakin juz 2. Kitab Khulasatul Nuril Yakin juz 2. Kitabnya kalau beli jangan sampai ada yang makna Jawa, kosongan. Jadi nanti saya akan mengaji panjenengan yang ngesai, yang makna ini ya di dalam kitab itu. Kenapa kok saya suruh maknai? Karena nanti menjelang ujian UTS atau UAS itu saya minta untuk dikumpulkan dan saya cek, saya koreksi apakah panjenengan itu ngaji atau tidak. Kalau itu tidak lulus, maka panjenengan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, kalau tidak mengikuti ujian, berarti panjenengan nanti sulit nanti lulusnya, gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya dan pengertiannya. Gitu. Nah, nanti sistematika pembelajaran saya nanti tidak tatap muka, tidak dunia maya, tidak melalui Google Meet, tapi saya kirimkan YouTube. Saya kirimkan YouTube ke panjenengan semua. Nanti panjenengan buka YouTube, link YouTube saya, kemudian panjenengan menyimak dari kajian-kajian kitab itu mulai dari awal sampai nanti itu panjenengan maknainya lewat YouTube itu. Dan bagaimana Pak untuk mengisi daftar hadirnya? Untuk mengisi daftar hadirnya saya minta ada 2 metode ya. Yang pertama metodenya adalah dikoordinir oleh ketua kelasnya. Jadi ketua kelas ULA 1 saya minta, ketua kelas ULA 2 saya minta nanti ada yang memegang tanggung jawab kehadirannya teman-temannya. Di setiap bulan nanti saya minta itu, Mbak, Mas, mana rekapan kehadiran anak-anak? Itu nanti saya minta. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, sistematikanya adalah YouTube itu, di dalam YouTube itu kan ada kolom komentar. Nah, di kolom komentar itu silakan isi nama, jurusan, NIM, gitu saja. Nama, jurusan, NIM. Itu cukup. Jadi daftar hadir panjenengan nanti itu ada 2 metode. Yang pertama adalah rekapan dari kelas yang koordinir oleh ketua kelas atau koordinator kelas. Yang kedua adalah mengisi daftar hadir di kolom komentar YouTube. Nah, nanti kan saya kirim YouTube, nanti sampai buka, di situ ada kolom komentar, isi nama, jurusan dan NIM. Gitu ya. Yang terakhir yang perlu panjenengan perhatikan adalah penilaian saya adalah kehadiran panjenengan. Saya lihat keaktifan jenengan ikut Madin atau tidak. Karena itu 30%, ya 30%. Kalau dalam 1 bulan panjenengan tidak ikut Madin atau tidak maknai kitab kosong, maka nanti akan mengurangi jatah. Yang kedua, sistematika penilaian saya adalah tugas. Nanti ada ulangan harian. Nah, nanti ada ulangan harian, kemudian ada UTS, kemudian UAS. Itulah ya sistematika penilaian saya. Oke, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua dapat dipahami dan bisa dimengerti. Dari kami, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.